Halo teman-teman semuanya, saya mau bertanya nih, pernah tidak kita tanpa kita sadari kalau kita bertemu dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita sering mengatakan, tolong doakan saya ya. Seringkali kita mengucapkan hal-hal seperti itu, dalam arti kita minta didoakan dari orang yang tidak seiman dengan kita. Nah, kenapa saya bahas seperti ini teman-teman? Sebelumnya saya mau mengatakan bahwa ini khusus untuk iman Kristen ya. Yang bukan iman Kristen tidak perlu ikut campur karena nanti pemahaman kita tidak akan bisa menyatu. Mari kita coba berpikir sehat ya teman-teman. Biasanya kalau kita ketemu orang-orang yang tidak seiman dengan kita, pada saat yang sama tanpa kita sadari, ketika kita menolong orang-orang kesusahan, misalnya ya, kita meminta doa dari mereka. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa Allah kita, Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dalam arti Tuhan kita dengan Tuhan orang yang tidak seiman dengan kita itu adalah berbeda. Kalau kita lihat dari sudut iman kita, maka kita hanya boleh berdoa kepada Allah Tritunggal ya teman-teman. Nah, orang-orang yang tidak seiman dengan kita, tentu mereka tidak tahu tentang Allah kita. Bagaimana kita meminta dukungan doa dari mereka ya? Lalu mereka berdoa kepada siapa? Atau kepada Tuhan yang mana lagi? Kalau dilihat dari iman kita ya teman-teman, jelas Allah itu hanya satu. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Lalu pertanyaannya, untuk apa kita meminta dukungan doa dari orang-orang yang tidak seiman dengan kita? Bukankah itu sama dengan kita meminta dukungan doa dari Tuhan yang tidak kita kenal? Tuhan-Tuhan palsu. Benar atau tidak? Dan saya rasa ini tidak logis ya teman-teman. Yang logis kalau kita meminta dukungan doa dari orang-orang yang seiman dengan kita. Kenapa? Karena kita menyembah Tuhan yang sama, menyembah Allah yang sama. Kita meminta doa dari orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus. Secara garis besar berarti mereka menolak Allah Tritunggal. Lalu mereka berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan yang mana lagi? Terus untuk apa kita meminta doa dari mereka? Tentu kita sebagai manusia yang punya otak pasti berpikir seperti ini. Kenapa? Karena sekalipun ada banyak agama di dunia ini ya teman-teman, tapi bukan berarti ada banyak Tuhan juga. Tentu hanya satu. Allah itu satu. Hanya satu saja. Kalau begitu bagaimana kita bisa tahu mana Tuhan yang asli dan mana yang palsu? Tentu kita harus kembali ke kitab suci atau ajaran masing-masing. Kita tidak akan pernah bisa mengerti sepenuhnya tentang Allah, tetapi kita bisa mengenal Dia sebatas apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau Yesus Kristus tidak datang atau tidak lahir ke dunia ya, sudah tentu kita semua mati masuk neraka. Kita semua tidak akan mengenal siapa Allah kita. Allah yang benar itu yang mana? Kenapa? Karena semua manusia adalah manusia berdosa. Tentu kita mati tempatnya di neraka. Bahkan kalau Allah Bapa tidak mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia, tentu kita tidak akan pernah mengenal siapa Tuhan kita, yang seperti apa Allah kita, dalam arti Allah Tritunggal. Kita hanya menyembah, berdoa ya Tuhan, ya Allah, tapi tidak tahu Tuhan yang mana, Allah yang mana. Artinya kita hanya menyembah, kita hanya beriman buta, beriman tanpa logika. Nah, dari ajarannya lah kita bisa mengenal Dia.
Dari ajaran Tuhanlah kita bisa mengenal siapa Tuhan. Sekalipun kita tidak pernah melihat Tuhan, tetapi kita tetap percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Diilhamkan, segala tulisan diilhamkan oleh Allah Roh Kudus sendiri. 2 Timotius 3 ayat 16. Orang yang tidak percaya Alkitab adalah firman Allah, sama halnya dengan orang yang tidak mau mengenal Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan secara atau lebih dekat lagi ya teman-teman. Kalau kita hanya mau mengenal Tuhan lewat ciptaan alam semesta dan lain sebagainya, bagaimana kita tahu tentang ajaran-ajarannya? Bagaimana kita bisa mengenal Dia secara dekat? Tentu muncul pertanyaan, kalau kita hanya mau mengenal Tuhan lewat ciptaan alam semesta, pertanyaannya adalah Tuhan yang mana yang menciptakan alam semesta? Karena semua agama mengklaim punya Tuhan, ya kan? Karena kan di dunia ini bukan hanya Kristen saja, tetapi banyak agama lain. Masih ada yang lainnya juga ya teman-teman. Artinya adalah dasar atau tolak ukur kita semua itu adalah Alkitab. Tentang Allah, penciptaan alam semesta, manusia, dosa, semuanya itu ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu, jangan malas untuk membaca Alkitab, dengar khotbah. Dan kalau dengar khotbah pun harus kembali membaca Alkitab. Kenapa? Karena nanti ada pengajaran-pengajaran yang sesat. Tanpa saudara baca Alkitab, Anda mengaminkan apa yang dikatakan orang tersebut. Nanti ada pengajaran yang seperti ini. Misalnya, kalau Anda percaya Yesus, Anda akan kaya, hidup berlimpah-limpah secara jasmani, Anda tidak akan sakit, usaha Anda akan lancar, Anda akan, dan Anda akan. Amin saudara-saudara. Lalu karena Anda tidak membaca Alkitab, Anda pun mengaminkan kata pendeta tersebut. Amin Pak Pendeta. Anda teriak kuat-kuat, amin Pak Pendeta. Lalu keesokan harinya tiba-tiba Anda percaya Yesus. Dan apa yang si pendeta itu katakan tidak sesuai dengan yang Anda alami. Dalam arti apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut. Kalau Anda percaya Yesus, Anda akan kaya, hidup berlimpah-limpah. Anda tidak akan sakit, usaha Anda akan lancar. Anda akan, dan Anda akan. Ketika Anda percaya Yesus, lalu tiba-tiba apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut tidak sesuai dengan apa yang Anda alami. Anda justru menderita, Anda justru sakit, memiliki masalah. Pokoknya tidak sesuai dengan omongan si pendeta itu. Akhirnya nama Tuhan menjadi rusak. Ya kan? Ini penyebabnya karena tidak mau membaca Alkitab. Hanya mau mendengar ajaran orang saja. Kalau ajarannya benar, ya puji Tuhan. Tapi kalau ajarannya sesat, tanpa Anda membaca Alkitab, kesesatan malah semakin bertambah. Oke, hanya ini saja pesan saya. Terima kasih. Salam sadar, salam toleransi. Semoga sadar. Tuhan Yesus memberkati.